Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara terkait dengan pernikahan yang menarik nih. Kita harus evaluasi diri. Kenapa kita belum menikah? Ada pertanyaan, mungkin kapan nikah? Saya sudah layak untuk menikah belum sih? Tentu jawabannya adalah yang tahu adalah teman-teman sendiri. Mengevaluasi diri sendiri, apakah kita sudah layak untuk menikah ataupun belum. Nah, terkait nih menarik yang kita bahas hari ini yaitu terkait dengan sudah pantaskah untuk menikah. Nah, terkait dengan menikah, evaluasi diri kita. Pertanyaan ini kita yang bisa menjawabnya. Sudah pantaskah untuk menikah? Dan teman-teman semua, nah terkait dengan layak untuk menikah atau belum, teman-teman evaluasi bagaimana hubungan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya ataupun dengan orang sekitar kita. Tentunya yang terdekat adalah orang tua dan keluarga. Teman-teman bisa jadi menikah, belum menikah itu karena belum mendapatkan izin dari orang tua. Betul nggak? Betul biasanya itu. Dan banyaklah kisah-kisah sudah pengen menikah, sudah ada calon katanya, udah ta'aruf, sudah dari pihak perempuan menuntut untuk menikah, pihak laki-laki sudah mengajak untuk menikah, tapi belum diizinkan orang tua untuk menikah. Bisa jadi karena kita memang belum layak untuk menikah. Teman-teman masih perlu banyak evaluasi untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri. Sudah pantaskah untuk menikah atau belum? Nah, terkait dengan pernikahan, nah, kita ada motivasi yang sangat luar biasa nih. Ini ayat dari menikah dari surah Ar-Rum ayat 21. Ini populer ya untuk kalangan para jomblo ya, terutama ketika mendapatkan surat undangan. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Populer nih ayat yang ini terkait dengan pernikahan. Menjadikan kita untuk termotivasi untuk menikah. Nah, di sini ayat ini menjadi motivasi kita bahwa menikah itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat terjemahan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang ciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Nah, saya ingin tanya nih kepada para jomblo nih, apakah tentram hidupnya? Unik nih pertanyaan. Tentu saya juga pernah merasakan ketika belum menikah dan sudah menikah. Tentu belum menikah itu banyak galaunya ya. Teman-teman juga mungkin merasakan nih eh, galaunya belum menikah itu seperti apa ya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berpikir. Karena menikah itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan. Tentu pernikahan itu diberkahi ketika kita memang meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jadinya pernikahan itu ya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu yang bagi saya adalah ibadah yang paling lama ya. Nah, karena kita sholat hanya berapa rakaat sih untuk diri kita. Kita sholat malam masih kadang terlewat, sholat sunnah masih terlewat, belum khusyuk. Tapi menikah ini kan sepanjang masa. Kita menempatkan yang tadinya belum boleh, yang tadinya haram, ketika sudah menikah menjadi ladang pahala. Kemudian, menyempurnakan agama. Jika seorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah ia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala separuh sisanya. Jadi yang tadi karena menikah ini adalah amal ibadah yang paling lama. Bercanda seorang suami dan istri di pahala ya, luar biasa. Oh yang luar biasa lah dari kebaikan pernikahan itulah. Nah, faidah dari pernikahan ini apa nih? Itu yang saya rasakan ya terkait dengan pernikahan. Yang pertama, hati kita semakin tenang dan sejuk dengan adanya pasangan dan anak. Saya juga sudah merasakan nih terkait dengan pasangan. Ketika dulu belum menikah, wah jaga padangan tuh berat bagi laki-laki, rekan-rekan semua. Dikasih tahu buat ikhwan dan akhwat bahwa menjaga pandangan tuh bagi laki-laki sulit. Begitu juga saya rasa dengan seorang akhwat. Banyak pantangannya. Dan tentu ketika sudah menikah ada tempat yang halal.
Ada tempat yang itu menjadi ladang pahala ketika dikerjakannya, hatinya jadi tenang, sejuk. Dulu ya ketika belum menikah saya pulang kerja ya jam berapapun pulang gitu ya. Tapi sekarang ketika sudah menikah, oh, saatnya pulang, wah ingin segera pulang karena ada penyemangat di rumah gitu. Ada yang membuat hati lebih tenang ketika di rumah. Ya tentu karena dia pasangan dan anak. Tentu itu dari kebaikan dari pernikahan. Yang kedua, banyak yang memperkuat umat. Karena kita umat muslim, kita diberikan keturunan tentu kita punya harapan yang sama yaitu rata-rata orang tua agar anaknya bisa lebih baik daripada dirinya gitu ya. Dan juga mengharapkan nanti anak saya bahkan lebih baik secara amal ataupun dari kehidupannya bisa bermanfaat lebih banyak untuk umat daripada saya gitu. Nah itu saya rasa yang menjadi motivasi para orang tua untuk anaknya. Jadi insya Allah kalau kita memiliki anak yang solih solihah bisa memperkuat umat Islam ini, bisa menjadi pemimpin yang hebat nanti ke depannya, menjadi presiden atau menjadi gubernur, menjadi pimpinan perusahaan, jadi pimpinan dari komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas kebaikan, memperkuat agama Islam tentu insya Allah dengan dakwahnya. Kedua, tadi ibadah yang panjang waktunya dan doa anak soleh tentunya. Nah, hadis kan yang dibawa sampai mati tidak terputus itu ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Maka untuk mendapatkan anak soleh ini kan tentunya dengan jalan pernikahan. Maka faedah dari pernikahan ini sangat luar biasa. Masih banyak kebaikan-kebaikan dari pernikahan yang akan teman-teman rasakan ketika sudah menikah. Coba tanyakan nih kepada orang tua teman-teman ataupun rekan-rekan teman-teman sudah menikah. Mungkin teman-teman orang ketika bertanya nih, "Mah, Pak, dulu ketika awal nikah makan sama apa sih? Penghasilannya berapa?" Saya rasa teman-teman mungkin masih ada yang rumahnya kontrak, tapi sekarang dengan usia pernikahan, hartanya ditambahkan Allah Subhanahu wa taala dicukupkan, punya rumah, punya kendaraan. Padahal dulu ketika jomblo, boro-boro beli rumah ya, ngontrak aja kadang masih tertunggak gitu. Tapi ini berkah dari pernikahan salah satunya. Dan tentunya akan berkah pernikahan itu jika dilakukan dengan proses-proses kebaikan. Jadi teman-teman semua, ketika menikah, evaluasi diri kita sudah layak atau untuk menikah atau belum, dan kita yang tahu jawaban itu layak untuk menikah atau belum. Bagaimana hubungan teman-teman, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sama manusia, dengan orang tua, guru, keluarga terdekat kita. Jadi perbaiki diri dan lebih mendekati diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan teman-teman semua ketika menjemput jodoh, eh, mulailah dengan cara yang baik, proses yang baik, dengan cara ta'aruf, dengan adanya perantara, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang disebabkan dengan jalan pacaran ataupun berkholwat. Insya Allah saya doakan rekan-rekan semua bisa mendapatkan jodoh terbaiknya. Dan inspirasi insya Allah masih banyak share yang kan saya sampaikan. Teman-teman semua jangan lupa follow Instagram @okenika dan subscribe channel YouTube Okenika. Teman-teman, jika ada yang ingin kita bahas, yang ingin saya bahas nanti, silahkan komentar di channel YouTube Okenika ataupun komentar melalui DM, direct message di Instagram Okenika. Insya Allah akan kita bahas nih pertanyaan dari teman-teman semua di video selanjutnya. Selamat perbaiki diri dan ikhtiar menjemput jodoh terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.